Halo saudara, sekali lagi kita akan membahas tentang apa? Logika identitas yang merupakan tradisi pemikiran barat dan ini menjadi dasar dari pemikiran mereka. Barat, bukan baratus. Iya, ingat bagaimana tradisi pemikiran barat tentang logika identitas itu? Satu, ada hukum identitas, yaitu sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri. Yang kedua, hukum kontradiksi. Tidak mungkin sesuatu pada saat yang bersamaan serentak menjadi ada dan tidak ada. Iya. Ya, jadi dia ada ya ada, ya itu. Yang ketiga, hukum tidak adanya yang ada di tengah. Jadi antara ada dan tidak ada, tidak boleh ada apapun juga. Ada gatal ketika saya bicara, maka saya batuk. Jadi tiga, pemikiran, jadi hukum, identitas itu merupakan ciri pokok dari logika identitas yang diturunkan dari Aristoteles abad kelima sebelum Masehi. Hukum-hukum pokok pikiran ini tidak hanya mengandalkan adanya suatu sama dan sebangunnya logis, koherensi ya. Tidak hanya mengandalkan koherensi logis atau sama dan sebangun secara logis, logika yang sama dan sebangun. Mereka juga mengarah, jadi selain mengandalkan logika yang sama dan sebangun, mereka juga mengarah kepada sesuatu yang mendalam dan menjadi ciri tradisi yang terkait dengan suatu asal-usul atau realitas pokok asal-usul hukum ini. Ada tradisi kan, berarti ada tradisi barat yang menjadi ciri ya, menjadi ciri dengan ada kelahiran hukum dalam logika identitas itu. Untuk memelihara koherensi logisnya, logika yang sama dan sebangun, ya, asal usul ini harus sederhana, yaitu bebas dari kontradiksi, homogen atau sama berupa substansi dan keteraturannya. Substansi dan keteraturannya sama, sesuai dengan dirinya sendiri, yaitu berada terpisah dan berbeda dari segala pengantaraan. Sadar akan dirinya sendiri tanpa ada kesenjangan antara asal usul dengan kesadaran. Nah, jadi dalam bahasa sederhananya, hukum-hukum dari logika identitas tidak hanya mengandalkan logika yang sama dan sebangun, tapi juga mendalam, dan itu merupakan kelanjutan yang mencirikan tradisi yang terkait dari asal-usul pemikiran itu lahir di barat yang merujuk pada hukum-hukum ini. Untuk memelihara logikanya yang sama dan sebangun,
asal usul dari pemikiran ini harus sederhana. Sederhana itu apa? Ternyata bebas dari kontradiksi. Lantas homogen itu substansi dan keteraturannya sama. Substansi dan keteraturannya sama. Lantas sesuai dengan dirinya sendiri. Ya, itu berada terpisah dan berbeda dari segala pengantaraan. Sadar akan dirinya sendiri tanpa ada kesenjangan antara asal-usul dengan kesadaran. Nah, jadi tidak boleh rumit, harus sederhana, harus mandiri. Ya. Dari segala yang memperantarainya muncul pemikiran ini. Dan tidak ada kesenjangan antara asal-usul pemikiran ini dengan kesadaran yang dimiliki. Sehingga muncul hukum-hukum ini. Jadi harus sama sebangun dan menjadi ciri dari asal-usul pemikiran itu lahir dan harus bebas dari hal-hal yang membuatnya tidak sederhana, tidak homogen, dan tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Jadi, hukum-hukum identitas, hukum kontradiksi, dan hukum tidak adanya antara ada dan tidak ada. Tidak ada dari yang antara ada dan tidak itu berarti ada di tengah. Itu tidak adanya yang ada di tengah. 3 hukum dari logika identitas itu harus mengabaikan atau lebih entengnya apa? Mengesampingkan ciri-ciri yang membuatnya rumit. Lantas pengantaraan itu memperantarainya dan perbedaan. Ya. Rumit dan tidak langsung dirinya sendiri, jadi ada perantara untuk dimengerti. Ya, pokoknya jadi bingung. Karena ada perantara yang kadang membuat bias antara nilai makna yang disampaikan dengan yang sampai pada pengertiannya. Dan menghindari perbedaan. Jadi tidak boleh beda. Ya, tapi itu semuanya dikesampingkan. Dikesampingkan ciri-ciri itu. Kerumitan, pengantaraan, perbedaan. Ciri-ciri yang memunculkan ketidakmurnian. Tidak murni itu bisa disebut tidak asli. Palsu. Atau rumit, bulet. Untuk dimengerti. Tidak jelas tentang identitas yang dimiliki. Yang dimiliki oleh sesuatu jadi tidak jelas. Tentang identitas seseorang itu. Tidak boleh rumit. Jadi harus sederhana. Tidak boleh ada pengantaraan. Jadi harus langsung. Tidak boleh ada perbedaan. Berarti harus sama dan sebangun, harus homogen, substansi dan keteraturannya harus sama, homogen, tidak boleh berbeda. Nah, proses pengesampingan ini yang membuatnya untuk menjadi supaya tidak rumit itu berlangsung dalam tataran umum. Metafisis berarti tidak logis, tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Dan di mana di dalamnya dilembagakan satu keseluruhan konsep. Satu keseluruhan konsep yang melembagakan ini adalah
terindra, dan terpikirkan. Ideal dan nyata, internal dan eksternal, fiksi dan kebenaran, alam atau budaya, lisan dan tulisan, keaktifan dan kepasifan. Jadi dikotomi itu. Ya. Jadi proses pengesampingkan hal-hal yang membuat pemikiran itu rumit itu berlangsung secara lama dalam tataran umum. Berlangsung dalam tataran umum. Tataran umum. Jadi secara umum terjadi bahwa ada dikotomi yang muncul dari keseluruhan sistem konsep. Terindra dan terpikirkan. Terindra itu tidak hanya dipikirkan, tapi bisa dilihat, dipegang, diraba, dicium, dibau. Tidak hanya dalam pemikiran. Ideal, dalam ide saja, dan nyata. Internal dan eksternal. Dalam dan luar. Fiksi atau kebenaran. Alam, lingkungan, atau budaya. Ya, alam itu bukan manusia, tapi kultur atau budaya manusia. Lisan, lawannya dari lisan adalah tulisan. Aktif, lawan dari aktif adalah pasif. Siang, malam, laki-laki, perempuan. Ini kan tataran umum seluruhnya. Jadi proses pengesampingkan itu yang membuat suatu pemikiran barat menjadi rumit, atas tidak homogen, dan ada perantara tidak langsung yang dikesampingkan. Semuanya itu berlangsung dengan tataran umum dengan adanya dikotomi itu, dikotomi. Nah, dan macam-macam dan sebagainya. Yang semua tataran konsep umum ini, ada dikotomi ini, itulah yang mengendalikan proses pemikiran yang berlangsung di barat. Oh lala, ternyata dualisme, dikotomi, itulah yang mengendalikan proses pemikiran yang berlangsung di barat. Dan itu semua untuk pengesampingkan hal-hal yang rumit itu disederhanakan, disamakan atau homogen, dan diberlangsungkan atau tanpa perantara. Itu melalui tataran umum, metafisis, di mana di dalamnya dilembagakan satu keseluruhan sistem konsep pemikiran hitam putih semacam itulah. Setidaknya yang berpengaruh pada pemikiran barat, dan bukan hanya barat, tapi secara keseluruhan umum. Jadi pemikiran kita pasti dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat dikotomis itu tadi. Yang ini sudah menjadi keseluruhan sistem konsep hidup di dunia oleh manusia. Itu ada dikotomi itu tadi. Dan ini pengesampingkan tentang kerumitan, tentang perbedaan, dan tidak langsung harus ada perantara itu, berlangsung dalam tataran umum dan yang tidak logis, yang dimana di dalamnya dilembagakan satu keseluruhan konsep yang mengendalikan proses pemikiran yang berlangsung di barat, dan saya kira juga keseluruhan umat manusia rata-rata demikian. Oke, suatu hal yang sangat menarik tentunya saat ini, di mana hukum-hukum identitas yang ada 3
hukum identitas, hukum kontradiksi, dan hukum tidak adanya yang berada di antara ada dan tidak ada, yang merupakan pokok-pokok pemikiran dari logika identitas. Sudah kita gapai saat ini, di mana itu tidak boleh lepas dari tradisi yang merupakan ciri di mana asal usul dari pemikiran itu berada. Dan dalam hukum-hukum identitas itu tidak hanya mengandaikan adanya satu kesama dan sebangunan logisnya, tapi juga mendalam dan mencirikan tradisi, sehingga gamblang, tidak rumit, tetapi sederhana, tidak berbeda, tetapi sama dan sebangun. Dan tidak perlu ada perantara, tapi dapat secara langsung dimengerti. Sadar akan dirinya sendiri, tanpa kesenjangan antara asal-usul. Dengan kesadaran. Ini rupanya yang menjadi kesebangunan logis dari pemikiran klasik dari peradaban manusia. Sehingga antara satu dengan orang lain seolah-olah dicirikan harus sama, harus sebangun. Pemikirannya ada nilai, ada norma, ada aturannya, dan sebagainya yang disebut sebagai logika umum yang berlaku secara universal. Dan ini ternyata pada filsafat kontemporer dikritisi. Siapa yang mengkritisi? Kita akan menemukannya.